wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yaitu di sini ada Bang Ahmad Yani, ada Kakak Analia Triananda, ada Kak Nur Hasana, dan saya sendiri Husnul Hatimah Siregar. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Dampak COVID-19 terhadap Perkembangan Sosial Anak di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari COVID-19. COVID-19 itu sendiri merupakan penyakit pernapasan yang akut yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Seperti yang kita ketahui juga, bahwasanya COVID-19 ini tidak hanya menyerang kesehatan fisik, tetapi juga menyerang kesehatan psikologis dan psikososial anak-anak. Keadaan ini yang membuat individu merasa terganggu kesehatan psikologisnya karena merasakan yang namanya kecemasan, mungkin merasakan ketakutan ataupun kekhawatiran yang berlebihan terhadap pandemi yang sedang melanda. Seperti yang dikatakan oleh Eka Hidayati, bahwasanya anak-anak dengan umur 2 tahun ke atas itu merasakan kebingungan. Maka dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan, tidak hanya orang dewasa yang dapat merasakan kejenuhan ataupun kebosanan berdiam diri di rumah, tetapi juga anak-anak dapat merasakan dampak dari COVID-19 ini, khususnya terhadap perkembangan sosialnya. Kita akan lihat bagaimana hasil dari perkembangan sosial anak di masa pandemi COVID-19. Karena kami di sini melakukan pengamatan di 4 tempat, yaitu tempat yang pertama Desa Gunung Malintang, di mana di sini kami menyimpulkan bahwasanya perkembangan sosial anak tidak terganggu. Karena apa? Karena di masa pandemi COVID-19 ini tidak mengganggu kegiatan mereka sehari-hari, karena di desa ini tidak terdampak oleh COVID-19. Yang artinya desa ini masih jauh dari perkotaan. Makanya anak-anak di Desa Gunung Malintang tidak terlalu terdampak oleh virus corona. Jadi perkembangan sosialnya tetap berkembang karena mereka masih bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah seperti mana biasanya. Mereka masih bebas untuk bermain bersama teman-teman dan bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian dua, yaitu Desa Seimataram. Di sini ada 3 orang anak yang kami jadikan sebagai objek penelitian. Hasil yang kami peroleh, anak-anak tersebut juga tidak terpengaruh dalam hal perkembangan sosial karena bisa bermain bersama teman-temannya dan bisa bersosialisasi, kemudian berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang justru terpengaruh di sini itu di kognitifnya, karena hasil wawancara kami, anak-anak tersebut tidak belajar di sekolah maupun di rumah. Hal tersebut dapat menurunkan kemampuan anak dari segi kognitifnya. Selanjutnya yaitu di Dusun 2 Pasar Lalang. Di sini juga ada 3 objek penelitian yang kami ambil, yaitu anak-anak dengan umur 10 sampai 11 tahun. Jadi untuk hasil di desa ini tidak mengalami perkembangan sosial ke arah yang lebih baik, malah mengalami penurunan sosial. Kenapa anak-anak ini mengalami penurunan sosial? Karena mereka tidak bebas untuk bersosialisasi di luar rumah. Mereka hanya berdiam diri di rumah dengan gadget dan hanya bermain game saja. Ini membuat anak-anak tidak mampu untuk mengembangkan kemampuan sosialnya, baik itu dalam segi berkomunikasi maupun beradaptasi dengan teman-teman di luar. Untuk desa yang ketiga ini, anak-anaknya tidak mengalami perkembangan sosial akibat berdiam diri di rumah dan melakukan aktivitas di rumah saja. Selanjutnya yaitu desa keempat. Kami melakukan penelitian di Desa Seitualang. Objek penelitian kami kali ini adalah anak pada usia dini. Jadi hasil penelitian kami di Desa Seitualang, di sini anak-anak mengalami perkembangan sosial ke arah yang lebih baik karena anak-anak pada usia ini
mampu dikontrol dan diawasi oleh orang tua. Peraturan bekerja dari rumah juga memberikan waktu yang banyak kepada orang tua agar dapat mengawasi anak-anaknya di rumah dengan mengajak bermain sambil belajar. Dan kami juga melakukan wawancara kepada salah satu guru di TK Nurul Hasanah Setualang. Beliau mengatakan bahwasanya usia dini di masa pandemi ini mengalami perkembangan sosial yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan pembelajaran umum dan pembelajaran religi yang diberikan kepada anak-anak tersebut. Jadi kesimpulan penelitian kami dengan judul Dampak COVID-19 terhadap perkembangan sosial anak di Desa Pematang Johar, di sini menunjukkan bahwasanya anak-anak mengalami perkembangan sosial. Namun beberapa anak yang mengalami penurunan juga akibat terlalu lama berdiam diri di rumah dan hanya menghabiskan waktu dengan menggunakan gadget dan belajar secara daring. Kemudian ada juga temuan kami di sini bahwasanya perkembangan sosial anak berkembang, tetapi perkembangan kognitifnya malah menurun. Ini diakibatkan karena anak-anak tidak mengisi waktu selama tidak masuk sekolah untuk melakukan pembelajaran di rumah bersama orang tuanya, tapi malah asik bermain game. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.